Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Jadi pada pagi hari ini kita akan melaksanakan Lokakarya Daring Indonesiana tahun 2022 untuk Kabupaten Majene. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin dipersilakan untuk berdiri. Oke, sebelum kita memulai pada pemaparan, izinkan saya memperkenalkan kedua yang ahli terlebih dahulu. Pertama ada Bapak Dede Pramayoza dan yang kedua ada Ibu Agustina Rohyanti. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Oke, baik, kita mulai saja pemaparan pertama dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene. Kepada Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu tim ahli Kementerian Kemendikbud Riset dan Teknologi yang saya hormati dan saya banggakan, hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini yang sangat bermakna ini, kalimat yang paling pantas dikedepankan pada saat ini adalah puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena Kabupaten Majene menjadi salah satu kabupaten yang dipilih atau dipercaya untuk terlibat langsung dalam kegiatan Lokakarya Indonesiana yang kita selenggarakan pada pagi ini. Selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene, tentu harus mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang memberi kesempatan tentang hal ini. Dan kami yakin insya Allah terlibatan Kabupaten Majene dalam kegiatan ini, sekalipun hanya lewat Zoom meeting, tidak hanya sekedar numpang lewat. Kami berharap banyak ada program-program yang menjadi usulan prioritas akan menjadi sebuah pertimbangan positif untuk direalisasikan. Beberapa hal mendukung di Kabupaten Majene perlu kami sampaikan secara terbuka, sekalipun akan sangat terbatas, sebelum kami masuk kepada latar belakang umum dan beberapa usulan-usulan prioritas. Majene itu adalah kota tua di Sulawesi Barat. Banyak peninggalan bersejarah yang tentu menjadi kekayaan budaya yang tak ternilai harganya. Yang tentu perlu terus
mendapatkan penanganan yang lebih khusus dan lebih terarah. Contoh, Museum Mandar yang menempati salah satu bangunan kolonial Belanda, yaitu ex rumah sakit lama. Pada pemerintahan Mandar lama yang lalu, rumah sakit ini menjadi rujukan di wilayah Sulawesi Selatan karena belum terpisah dari Sulawesi Barat, khususnya di wilayah barat. Kemudian ada juga beberapa yang harus kami kedepankan. Di Majene itu ada penyebar Islam pertama di Tanah Mandar, yang itu Syekh Abdul Manam, yang makamnya ada di puncak Salabose, salah satu gunung yang ada di kota Majene, meninggalkan juga potensi semacam masjid kuno atau masjid tua Salabose. Kemudian ada juga pekuburan kolonial Belanda yang lebih memperkuat keyakinan kita bahwa infansi yang dari sisi positif dan membangun beberapa literatur penting di Majene memang pernah ada di kota Majene. Yang kedua, Majene adalah kota pendidikan, tentu akan membawa dampak tersendiri, khususnya dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata. Yang berikut, Majene mengedepankan sebuah penegasan yang disebut Majene Bumi As-Samalewuang, antara lain mengandung nilai bahwa Majene lahir atau terbentuk lewat sebuah kesepakatan yang melibatkan berbagai elemen, sehingga dalam bahasa daerah Mandar disebut As-Samalewuang atau kesepakatan. Hal lain adalah bahwa Kabupaten Majene banyak melahirkan penggiat seni budaya yang masih sangat muda, tentu penuh semangat dengan ide-ide yang cemerlang untuk memajukan kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Majene. Selanjutnya, kami akan menyampaikan kajian latar belakang yang menjadi acuan kami dalam kegiatan ini, bahwa Mandar, terkhusus lagi mohon maaf Kabupaten Majene, dalam garis peristiwanya kental akan tradisi lisan, sehingga tidak banyak ditemukan tinggalan-tinggalan peristiwa dalam bentuk tulisan. Tradisi lisan di Mandar hampir memenuhi seluruh giat elok budaya di Mandar. Keberadaan tradisi lisan ini diekspresikan dalam bentuk sastra Mandar. Sastra Mandar atau sastra di Mandar hampir menjadi roh setiap nilai tindak laku tutur keberadaannya, menjadi dasar setiap laku seni dan budaya di Mandar. Dalam bahasa Mandar, tradisi lisan ini dapat dimaknai dengan pasang tomatua atau pesan orang tua. Pasan dalam bahasa Mandar adalah suara, dan tomatua adalah para pendahulu. Pasang tomatua yang syarat akan nilai dan pesan inilah yang akan diekspresikan oleh Kabupaten Majene selaku pelaksana Indonesiana tahun 2022 dengan bentuk kegiatan antara lain konvensi, seminar, dan dialog budaya. Dengan penegasannya bedah buku sastra Mandar, workshop Saya Sayang, workshop Elong Peondo. Bentuk kegiatan berikut adalah pagelaran. Pertama, Patolo. Dua, ritual adat Mak Giling, ritus sastra Kidung. Yang berikut, tutulang atau cerita. Keempat, Pak Kayue. Kemudian tari kreasi cerita rakyat dalam kurung atau tari Sipa Mandar. Patudu Tomuane tingkat sekolah dasar. Berikut kegiatan berupa kompetisi, lomba permainan tradisional, olahraga tradisional, dan semacamnya. Apresiasi Barsanji Mandar di tingkat SMA. Apresiasi cerita rakyat tingkat SD dan SMP. Apresiasi rebana tradisional. Apresiasi Saya Sayang
tingkat SMA, apresiasi Elong Piondo tingkat mahasiswa dan umum. Berikut dalam bentuk pameran produk seni budaya dan UMKM berbasis budaya, meliputi penulisan buku Pasang Tomatua, belajar pada sastra Lisang Mandar. 2. Pameran naskah sastra yang ditulis di Mandar. 3. Sayembara dan launching sustra Sure Sipa Mandar. Keterlibatan komunitas pelaku budaya ini akan menjadi garda terdepan untuk kegiatan yang maksimal ini, antara lain yang terlibat dari Lampu Paindo, Sanggar Seni KKU, Sanggar Seni Melati 45, Sanggar Tasende, Teater Ampat, Teater Pasak, Sekolah Adat Tumatua Adolang, Sekolah Adat Pak Banua, Mandar Fiktur, Kompasna, Rumah Pengetahuan Ulu Manda, Komunitas Rumah Kita, Rumah Kata Pambuang, Rumah Kita Pambuang, Rumah Kata Pambuang, mohon maaf, Sapo Baca Topole di Walitung, Sapo Baca Pastang. Kemudian P3D Soreang, Mandar Ekobrik, Rintara Jaya, Penggiat Budaya, dan Bimas Polres Majene. Kemudian ada mitra pendukung yang akan sangat menentukan juga usulan-usulan ini, antara lain OPD yang terkait, lembaga, perusahaan, dan lain-lain, yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, LPMP Sulbar, Bimas Polres Majene, BNPB, BPNB, BPCB. Sebelum saya akhiri pemaparan singkat ini, sekali lagi kami sangat berharap bahwa dari sekian banyak usulan ini ada yang menyentuh hati dan perasaan penentu kebijakan di tingkat nasional, sehingga benar-benar kelak dapat terlaksana di Kabupaten Majene. Untuk itu, lebih awal kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita lakukan ini insya Allah bernilai ibadah untuk kita semua. Kemudian saya tutup dengan sebuah pantun Mandar. Mohon maaf tidak tertera di atas karena ini konsep yang tiba-tiba muncul dari pemikiran kami. Inai maroyong bulan, anak Rakbas Paindo Bitoeng, Komunitas Budaya Palakan, Masagena, P. Uyakna. Artinya siapa yang menggoyang bulan sehingga bertaburan bintang dengan cahaya yang gemerlap, ternyata komunitas penggerak budaya Kabupaten Majene kerjanya sangat maksimal. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas dan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene atas pemaparannya mengenai Festival Mandar, mulai dari latar belakang kegiatannya, kemudian bentuk-bentuk kegiatannya yang banyak seperti ada pagelaran, kemudian ada kompetisi, pameran, dan lain-lain, dan pemaparan mengenai
keterlibatan komunitas-komunitas tempat seperti itu. Kemudian setelah pemaparan rencana kegiatan dari Kabupaten Majene, paparan dari Ibu Anti dan juga Pak Dede, mungkin terdapat masukan-masukan atau terhadap rencana kegiatan dari Disbudpar Majene. Kepada Ibu Anti dan Pak Dede dipersilakan. Silakan Pak Dede dulu ya. Pak Dede. Okay. Ya. Ya baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kadis, Mbak Anti, teman-teman semua di Majene yang saya hormati. Senang sekali bisa bertemu kembali di ruang virtual dalam kegiatan Indonesiana. Pertemuan dengan Majene pagi ini semacam deja vu ya, semacam mengingat kembali gitu bahwa 2 tahun lalu di bulan Oktober tahun 2020 sebenarnya saya dengan teman-teman di Majene juga sudah bertemu dalam satu serial lokakarya platform Indonesiana. Saya sempat ada 3 kali saya menemani ikut berbincang dengan teman-teman di Majene membicarakan perihal festival atau kegiatan kebudayaan yang akan diselenggarakan di Majene pada waktu itu, persiapan untuk pelaksanaan tahun 2021. Dan diskusinya cukup menarik. Saya kira Majene di tahun itu salah satu peserta atau salah satu daerah kolaborator platform Indonesiana yang paling dinamis. Kita berdiskusi mulai dari nol gitu waktu itu, karena waktu itu kita bersama-sama mencoba menyusun logika terlebih dahulu gitu, kegiatan semacam apa di bawah platform Indonesiana sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang paling pas dengan kondisi-kondisi material maupun kondisi-kondisi ideal dari Kabupaten Majene. Dan kemudian bersama komunitas dan dinas tentu saja waktu itu mengerucut pada festival Sipamandar ya. Dan ada konsep yang kuat sekali dari dipilihnya Sipamandar sebagai festival yang diselenggarakan di bawah platform Indonesiana pada tahun 2020 itu. Beberapa di antara poinnya saya kira atau butir yang paling penting dari alasan-alasan ideal dan konseptual dari dilaksanakannya festival sastra Sipamandar di Majene, beberapa di antaranya saya kira tadi juga sudah diuraikan oleh Pak Kepala Dinas ya, bahwa di Majene gitu hidup satu tradisi sastra lisan yang mungkin ya tidak ada duanya di Nusantara gitu ya. Sampai hari ini di Majene ada banyak sekali sastra lisan yang masih terpelihara dengan baik dalam bentuk mantra-mantra, dalam bentuk kidung-kidung, dalam bentuk nyanyian dan sebagainya gitu. Nah, alasan ini juga 2 tahun lalu pada Oktober 2020 itu menjadi landasan ideal dan konseptual. Kenapa kemudian waktu itu kita mencari objek pemajuan kebudayaan atau OPK yang paling pas menjadi epicentrum atau menjadi titik getar dari pembangunan kebudayaan di Majene itu, kemudian bermuara pada kesepakatan bahwa di Majene kita akan mulai dari kekuatan sastra lisan. Dan tentu saja karena sastra lisan adalah suatu kekayaan budaya lokal yang kemudian terus-menerus berdialog dengan kenyataan-kenyataan modernitas, kenyataan-kenyataan hari ini. Maka kemudian waktu itu Festival Sipamandar juga kita sepakati untuk melihat satu rentang yang cukup
lebar dari sastra, mulai dari sastralisan sebagai fondasi atau kekuatan utama, sampai dengan bagaimana sekarang sastralisan menyumbang kepada sastra tertulis dalam tanda petik, dalam bentuk puisi, dalam bentuk film, dalam bentuk macam-macam di Majene. Itu sekedar semacam flashback ya, semacam alur mundur atau melihat kembali bagaimana si Pamandar dulu kita diskusikan di tahun 2020. Nah, 4 kali lokakarya di tahun 2020 itu berakhir bahkan dengan pembuatan dokumen perencanaan bersama dari Festival Si Pamandar yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Nah, Bapak Ibu semua, platform Indonesiana adalah platform yang sejak awal sudah dinamis, dan dinamis itu adalah salah satu ciri dari pembangunan kebudayaan, saya kira, sehingga di tahun 2021 saya akhirnya tidak lagi kemudian ikut menemani teman-teman di Majene, sehingga bagaimana pelaksanaan Festival Si Pamandar di tahun 2021 saya tidak bisa melihat langsung dengan mata kepala sendiri, tapi tentu saja saya tidak berarti bahwa saya tidak mengikuti atau tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang bagaimana Festival Si Pamandar di tahun 2021 dilaksanakan. Nah, Bapak Ibu semua, teman-teman di Majene, sebagaimana tadi saya katakan bahwa sebagai sebuah platform, sebagai sebuah program, Indonesiana sendiri demikian dinamis. Jadi sejak pertama kali dia dibuat pada tahun 2018, sampai hari ini formatnya setiap tahun juga berubah dan menyesuaikan dengan kebutuhan terbaru, kebutuhan terkini dari kenyataan-kenyataan di lapangan yang ada dalam pelaksanaan platform Indonesiana itu sendiri. Dan kemudian Indonesiana juga sudah menjadi semacam trademark dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, sehingga mungkin Bapak Ibu dan teman-teman di Majene tahu bahwa sekarang ada Indonesiana TV, ada misalnya juga Dana Indonesiana dan seterusnya gitu. Dan kita sejak tahun 2020 itu, ketika kita pertama kali bertemu dengan Kabupaten Majene, itu sudah berpindah atau berada di bawah satu direktorat baru, Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan atau Direktorat PTLK. Nah, sejak saat itu pula gitu, pelaksanaan atau corak pelaksanaan pendukungan dan kerjasama platform Indonesiana juga bergeser lebih ke hulu sebenarnya gitu. Jika tahun 2018 dan 2019 platform Indonesiana itu bergerak dari hulu sampai ke hilir sebenarnya, mengurusi mulai dari perencanaan dan mempersiapkan infrastruktur kognitif yang diperlukan untuk pelaksanaan, baik dari konsep sampai dengan tema, sampai dengan komunitas yang terlibat, sampai dengan bentuk dan format kegiatan, sampai pada pelaksanaan dan pelaporannya. Di tahun 2018 dan 2019, Bapak Ibu semua, kita melaksanakan platform Indonesiana semacam itu. Kemudian sejak tahun 2020, sebenarnya kita bergeser agak lebih ke hulu, teman-teman semua, Bapak Ibu. Kita bergeser lebih ke hulu, kita platform Indonesiana kemudian lebih banyak bekerja pada wilayah bagaimana mempersiapkan peranti pengetahuan, ya, perangkat pengetahuan, dan dalam hal ini kita sebut sebagai kapasitas. Mempersiapkan kapasitas, meningkatkan kapasitas dari kita semua
baik dari dinas, dari komunitas maupun dari Direktorat Jenderal Kebudayaan sendiri gitu untuk membangun satu bentuk kerjasama, satu bentuk kolaborasi kebudayaan yang memenuhi prinsip-prinsip ketersambungan, prinsip-prinsip keragaman, prinsip-prinsip gotong royong sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Nah, pada tahun ini, Bapak Ibu semua dan juga teman-teman peserta lokakarya yang saya cintai, kita bergeser lagi gitu atau punya sedikit penyesuaian dan perubahan yang rasanya penting juga dilakukan, yaitu menyongsong pelaksanaan dalam rangka menyongsong pelaksanaan Pekan Kebudayaan Nasional tahun 2023 nanti. Maka pada tahun 2022 ini platform Indonesiana tidak lagi kemudian sekedar mengurusi perkara perkara peningkatan kapasitas sebenarnya, karena kemudian mengarah langsung pada bagaimana membicarakan Pekan Kebudayaan Daerah di berbagai daerah sebagai jangkar, sebagai dasar yang kokoh bagi pelaksanaan Pekan Kebudayaan Nasional. Nah, dalam hal itu saya kira teman-teman di Majene, Bapak Ibu di dinas maupun teman-teman di komunitas barangkali sudah mendapatkan informasi maupun sosialisasi terlebih dahulu tentang pelaksanaan Pekan Kebudayaan Daerah ini. Dengan demikian, saya kira Bapak Ibu semua dan juga teman-teman dari komunitas semua sudah tahu bahwa pelaksanaan Festival Sipamandar tahun ini kita harapkan merupakan bentuk pelaksanaan juga dari Pekan Kebudayaan Daerah Majene. Nah, logika Pekan Kebudayaan Daerah tentu saja adalah dia akan menjadi katakanlah semacam etalase, semacam ruang pamer dari kekuatan-kekuatan dari potensi-potensi terbaik yang dimiliki oleh sebuah daerah sebagai Pekan Kebudayaan Daerah. Dan saya kira ini sudah dipikirkan dan sudah tampak dari apa yang disampaikan atau diuraikan oleh Pak Kadis tadi ya. Misalnya saya bisa meraba itu ketika Pak Kadis menguraikan bahwa ada 4 bentuk kegiatan utama yang akan dilaksanakan di Festival Sipamandar tahun ini, yaitu konvensi, pagelaran, kompetisi, dan pameran. Saya kira ini adalah salah satu bentuk salah satu bentuk respon langsung atas sosialisasi dari Pekan Kebudayaan Daerah yang sudah dilakukan. Nah, dalam hal itu saya kira secara menyeluruh, secara komprehensif, berarti pelaksanaan Festival Sipamandar tahun ini itu sudah mengarah pada pelaksanaan Pekan Kebudayaan Daerah, sehingga mudah-mudahan yang beberapa prinsip dari Pekan Kebudayaan Daerah juga sudah ditimbang. Nanti mungkin akan kelihatan di dalam program, misalnya tentang kita perlu untuk nanti menyesuaikan dan menyelaraskan kerangka kuratorial pelaksanaan Festival Sipamandar 2022 ini dengan tema besar yang akan diusung atau diangkat oleh Pekan Kebudayaan Nasional di tahun depan. Yang pertama adalah Cerlang, ya. Yang kedua adalah Sandang Pangan Papan. Dan saya kira secara tematik nanti para kurator akan menimbang untuk bagaimana menyelaraskan dan kemudian bagaimana membawa tema besar Pekan Kebudayaan Nasional ini ke dalam pelaksanaan Festival Sipamandar sebagai Pekan Kebudayaan Daerah di Majene. Di sisi lain, saya kira nanti kita akan lebih banyak berdiskusi, Pak Kadis dan Pak teman-teman semua, bahwa mungkin akan lebih banyak diskusi tentang bagaimana
mengembangkan Festival Sipamandar sebagai Pekan Kebudayaan Daerah. Tentu saja kita semua bercita-cita dan berharap bahwa Festival Sipamandar bukan sesuatu yang kita kerjakan secara rutin, dalam pengertian secara substansial juga rutin gitu ya, hanya mengulang-ulang apa yang sudah kita kerjakan tahun lalu. Tentunya kita semua berharap juga bahwa setiap tahunnya akan ada perluasan, akan ada peningkatan dari program-program yang kita lakukan. Dan saya kira platform Indonesiana di bawah Direktorat PTLK tahun ini juga kemudian berorientasi pada wilayah perluasan dan pengembangan kegiatan-kegiatan tersebut yang dalam kaitannya dengan Pekan Kebudayaan Nasional sebagai etalase kebudayaan nasional juga berarti memikirkan bersama-sama bentuk-bentuk ekspresi budaya yang baru yang bisa kita tampilkan sebagai bentuk hasil kreativitas ya, hasil daya cipta masyarakat Indonesia, dalam hal ini masyarakat di Majene, yang pertama ke dalam kebudayaan di Majene sendiri dapat berfungsi atau dapat menjadi cara kita untuk menunjukkan kekuatan budaya kita di Majene, sementara keluar kepada Indonesia dan kepada dunia internasional bisa kita tunjukkan juga sebagai salah satu bentuk kekuatan budaya lokal yang dapat berkontribusi ya, memberi sumbangan pada kekayaan atau pada khasanah budaya, kebudayaan di dunia, atau bahkan kalau boleh pada peradaban dunia gitu. Nah, bagaimanakah bentuk-bentuk ekspresi serupa itu yang mungkin tentunya seharusnya muncul dalam konvensi, pagelaran, kompetisi dan pameran yang akan kita laksanakan, itu mungkin yang nanti akan lebih banyak kita diskusikan di dalam 2 seri kegiatan kita. Yang jelas Bapak Ibu di Dinas, Pak Kadis dan teman-teman komunitas peserta Lokakarya Indonesiana di Majene, prinsip-prinsip dasar platform Indonesiana yang sudah dari 2 tahun lalu kita diskusikan tetap akan menjadi pegangan kita bersama di dalam pelaksanaan Pekan Kebudayaan Daerah ini. Gitu. Jadi prinsip-prinsip dasar, misalnya keterlibatan komunitas, ya, kemudian keterhubungan baik dengan daerah lain maupun dengan objek pemajuan kebudayaan yang lain di Majene, dan kemudian prinsip dasar gotong royong, di mana berbagai pihak terlibat, ikut memiliki kegiatan kita dan kemudian merasa terundang atau terpanggil untuk turut menyumbang dan berkontribusi sebagai bentuk gotong royong pemajuan kebudayaan. Saya kira prinsip-prinsip serupa itu sudah kita diskusikan sejak 2 tahun lalu, jadi tinggal kita jadikan komitmen bersama untuk tetap kita pegang sebagai ruh dari pelaksanaan Pekan Kebudayaan Daerah. Saya kira itu pengantar saya, Mas Moderator, Bapak Ibu semua, Dinas Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan ya, kalau di Majene ya. Itu pengantar dari saya, mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan ke diskusi, dan kemudian akan ada tambahan tentu saja dari Mbak Anti yang mungkin nanti akan bisa lebih detail tentang harapan-harapan dan capaian-capaian yang kita targetkan akan menjadi indikator atau parameter dari keberhasilan bersama kita pada pelaksanaan platform Indonesiana dan Pekan Kebudayaan Daerah di Majene pada tahun ini. Saya kembalikan dulu kepada moderator. Selamat pagi, terima kasih. Selamat pagi. Oke, terima kasih Pak Dede atas pengantarnya. Selanjutnya pemaparan dari Ibu Anti. Kepada Ibu Anti dipersilakan. Iya, terima kasih Mas Moderator.
Selamat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya. Selamat pagi Pak Kadis beserta jajaran. Saya ada paparan dan mungkin paparan saya ini cepat saja karena kita nantinya akan lebih banyak untuk berdiskusi. Lokakarya kita ini kan minggu ini dan minggu depan. Nah, itu harapannya nanti di minggu berikutnya itu kami sudah dapat peta atau kebutuhan apa saja yang memang diperlukan oleh teman-teman di Majene untuk lokakarya peningkatan kapasitas. Berikutnya, Mas. Nah, tadi sudah dijelaskan ini oleh Pak Dede tentang apa itu platform Indonesiana, kemudian bagaimana keterkaitannya dengan PKD. Tadi Pak Dede sudah menjelaskan secara detail di sesi yang pertama tadi. Kemudian, Mas. Nah, ini juga urgensi pelaksanaan PKD. Kemudian, ini tema PKD tahun ini, sandang pangan papan, dan kemudian tadi ada cerlang Nusantara, ada pandu masa depan gitu. Terus kemudian, nah ini penamaan festival daerah yang akan bersinergi dengan Pekan Kebudayaan Daerah itu nantinya akan seperti ini. Jadi nama festival itu nanti itu kesepakatan dari tim kerja daerah. Kemudian ada subjudul di bawahnya, itu ada Pekan Kebudayaan Daerah, dan kemudian ada tahun pelaksanaan. Jadi seperti contohnya seperti ini, Festival Sipamandar, kemudian di bawahnya ada subjudul Pekan Kebudayaan Daerah Majene tahun 2022. Nah, tematiknya apa? Itu tematiknya seperti yang sudah kita belajar di tahun lalu, bahwa tema itu harus sustain, harus berkelanjutan. Tahun lalu itu Sipamandar Malabik. Mungkin tahun ini ada tema yang berkelanjutan dari yang sebelumnya. Nah, kemudian untuk template penempatan logo nanti bisa berkoordinasi dengan Pokja PTLK. Kemudian, nah ini Sipamandar Festival, itu di bawahnya saya baca dari proposal ada pasang tomatua. Kemudian di sebelah kanan itu ada Festival Sipamandar, Pekan Kebudayaan Daerah, Majene, dan tahun 2022. Ya, selanjutnya Mas. Nah, ini bentuk kegiatan. Jadi bentuk kegiatan di dalam sebuah penyelenggaraan festival atau kebudayaan itu memang terbagi dari 4 klaster ya. Itu ada klaster yang berupa data, inventarisasi atau arsip-arsip. Kemudian ada klaster literasi yang biasanya berisikan tentang workshop, seminar, dialog gitu ya. Kemudian ada klaster pertunjukan, dan juga ada klaster pendukung lainnya. Klaster pendukung lainnya itu seperti kuliner, basar, pameran, dan yang lain-lainnya. Terus, Mas? Nah, ini kita flashback sejenak, teman-teman tim kerja. Jadi kemarin tahun lalu kita sudah bicarakan tentang bagaimana kita mendesain sebuah produksi dari sebuah kegiatan kebudayaan atau sebuah tata kelola festival. Itu ada gagasan besar di sana, ada tujuan besarnya, kemudian tim kerja, ada materi kreatif, kemudian ada pewartaan, ada lini masa, dan ada anggaran. Terus Mas, ini sekedar flashback. Nah, ini adalah catatan 2021 tahun kemarin. Kebetulan saya berkesempatan ya mendampingi kawan-kawan dari mulai lokakarya daring sampai dengan luring, sampai dengan hadir ketika festivalnya terjadi. Jadi yang pertama itu adalah nama festivalnya. Karena masih ada yang menyebut itu Sipamandar Festival, Festival Sipamandar, atau Sipamandar Fest, ya. Nah, ini itu penamaan ini adalah branding ya. Jadi dari hasil 2021 itu yang ada kesepakatan dengan bidang komunikasi dari tim kerja yang berkaitan dengan program ataupun konten-konten yang ada di festival, itu pilihannya adalah pihak kurator dari tim kerja daerah itu merumuskan kembali untuk penamaan judul. Jadi mesti dipastikan tuh teman-teman mau yang mana, agar sekarang kan eranya digitalisasi ya, agar ketika orang klik itu begitu
Festival Sipamandar kita klik, itu akan keluar semua datanya. Jadi orang tidak bingung dengan informasi tentang penamaan ini. Kemudian penetapan tentang logo itu juga harus dipikirkan. Nah, kemudian tujuan besarnya tahun lalu itu tujuan besarnya itu bicara tentang apa? Asitaliang ya. Asitaliang itu merupakan ikrar darah gitu. Yang kalau saya tidak salah mohon dibenarkan kalau itu tentang konsep konfederasi mikrokosmos daratan dan lautan tentang keseimbangan alam semesta tanah dan air dalam perjanjian Tamajara. Itu tujuan besarnya waktu tahun 2021. Nah, kemudian yang keempat, tematik yang berkembang. Nah, setelah marwah Sipamandar melalui Asitaliang itu dikembalikan gitu ya. Terus tahun lalu kita sudah disumpahkan kembali, kemudian itu dikembalikan kembali. Lalu setelah ini kita mau apa? Di tahun 2022 itu apa yang akan kita kerjakan untuk sosialisasi atau untuk kembali kepada tujuan besar kita Asitaliang tadi. Nah, tema-tema yang nantinya akan dipilih oleh teman-teman ini, itu nantinya akan diwartakan dan disebarkan keluar, bukan hanya khusus untuk lokal Majene. Jadi kita harus mulai memikirkan bagaimana tematik-tematik yang ada di dalam festival ataupun tujuan besarnya ataupun gagasan besarnya itu bisa terbaca oleh orang luar gitu. Di tingkat nasional bahkan skalanya mungkin bisa sampai keluar ya. Nah, ini tema 2022 adalah Pasang Tomatoa. Apakah ada ketersambungannya dengan Malabik? Apakah itu nanti sudah terbaca publik? Saya pikir teman-teman kurator dan tim kerja bisa memecahkan atau mempunyai solusi untuk poin di nomor 6. Nah, kemudian pewartaan. Pewartaan ini apa ya? Kadang-kadang kita suka lupa gitu ya. Padahal di situ ada persiapan festival, kemudian sesudahnya itu seperti apa, bagaimana ketika festival itu berlangsung, dan apa yang akan terjadi di kemudian, itu harus kita wartakan ya. Kemudian optimalisasi, tingkatkan platform digital. Saya lihat Festival Sipamandar ini belum ada websitenya, belum ada YouTube-nya gitu ya, yang ada baru Facebook dan Instagram gitu. Nah, saya pikir di tahun ini bersama-sama dengan jajaran dinas mungkin harus mulai dipikirkan untuk pembuatan website dan YouTube-nya. Dan yang kemudian ini yang 9 adalah persebaran lokus kegiatan. Jadi kalau di tahun lalu itu sebentar saya ada catatannya ya. Ya. Kalau di tahun lalu itu kan tempatnya ada di wilayah-wilayah pesisir ya. Jadi ada LPMP, Tabulahan, Mambi, Bambang, Tabang gitu yang masuk wilayah wilayah Mamasa. Nah, apakah yang tahun ini itu bisa mulai dipikirkan untuk yang berada di wilayah pegunungan gitu. Jadi ada apa tuh ya, nama-namanya saya sudah catatkan ya untuk wilayah-wilayah pegunungan itu. Nanti teman-teman mungkin bisa mulai memikirkannya. Kemudian Mas, berikutnya. Nah, ini tadi proposal Sipamandar sudah dijelaskan, walaupun mungkin belum secara detail. Nah, ini saya ya berikutnya Mas. Saya mencoba apa ya, memetakan tentang bagaimana sih sebenarnya rencana-rencana strategis yang ingin dicapai oleh kawan-kawan di daerah. Jadi ketika Sipamandar 2021 itu penggalian ekosistem budaya, penggalian OPK-nya gitu ya, dan teman-teman sudah menemukan tadi dengan Sipamandar tadi, marwah Sipamandar, kemudian kita juga ada pemberian pengetahuan tentang tata kelola kegiatan kebudayaan. Kemudian ada juga pemberian pemahaman tentang platform Indonesiana, kemudian yang terjadi juga ada pelibatan komunitas, dan ada capaian besar ketika tahun 2021, bagaimana ketika terjadi kerjasama yang mesra antara dinas dan komunitas. Ya, kemudian capaian sosialisasi Pitu Ulunasalu dan Pitu Babana Binanga, ya itu 2021.
Nah, sekarang di tahun 2022 itu kita harus mulai berkembang. Jadi harus ada peningkatan kapasitas pengetahuan sumber daya manusia. Nanti teman-teman akan diminta untuk memetakan lokakarya tematik apa yang dibutuhkan gitu. Dan ada juga fasilitasi program untuk peningkatan kapasitas sehingga akan dicapailah pengelola festival yang nantinya akan menjadi mandiri. Terus nanti diharapkan juga ada sinergi stakeholder antara daerah, komunitas dan pusat yang benar-benar lebih mesra lagi gitu ya. Bahkan kalau dalam mimpi gitu ya, tapi itu saya pikir itu sebuah cita-cita. Bagaimana kemudian bisa menjadi bagian dari jaringan festival-festival yang ada di Indonesia. Nah, kemudian sejauh mana pemahaman Asitaliang Tamajara dengan kegiatan 2021 di 2022 ini mulai ada terpetakan sejauh mana pemahaman tentang Asitaliang Tamajara. Dan yang ketiga adalah optimalisasi platform digital. Jadi harapannya di 2023 itu Sipamandar Festival atau Festival Sipamandar itu mulai mengerucutkan tentang strategi tata kelola yang berkelanjutan agar orang luar itu tertarik dan berkunjung ke Festival Sipamandar. Apa sih yang membuat kita ini harus datang ke Sipamandar? Ya, terus Mas. Berikutnya. Nah, ini kira-kira bagannya ya, teman-teman ya. Di sebelah kiri itu Asitaliang itu tahun 2021 itu merupakan gagasan besarnya. Kemudian di tahun 2021 itu di bawah itu ada Sipamandar Malabik. 2022 ada Pasang Tomatua. Nanti 2023 mau apa? 2024 petanya seperti apa? 2025 cita-citanya seperti apa? Garis ke kanan itu adalah skala, ya. Skala festival itu. Jadi kalau mungkin sekarang tahun pertama kita masih bicara tentang lokal, menguatkan lokal gitu ya. Nanti tahun depan tuh mungkin atau tahun ini kita sudah mulai bicara tentang nasional gitu. Kita harus membuat kemasan-kemasan yang memang skalanya itu nasional, membuat minat orang untuk datang. Bahkan mungkin berikutnya kita bisa juga berpikir tentang jaringan festival internasional. Nah, itu di sebelah kanannya yang kotak merah, itu ada tulisan Festival Sipamandar Majene. Mengapa? Mengapa harus menjadi nasional dan mengapa harus menjadi internasional? Apa yang membuat orang pengen datang ke sana? Apa yang menjadi ciri khas dari Festival Sipamandar? Kekuatan apa yang ada di Festival Sipamandar Majene? Jadi, seperti yang sudah disampaikan sama Pak Dede sebelumnya, jangan sampai kita itu hanya mengulang-ulang yang sudah ada, tapi kita tidak punya rencana strategis untuk ke depan. Dengan festival ini, apa yang ingin kita capai? Apa yang ingin kita cita-citakan dari sebuah festival Sipamandar? Dampak apa yang akan dihasilkan oleh festival Sipamandar? Itu tertuang dalam rencana strategis dari sebuah penyelenggaraan. Kemudian, Mas. Nah, ini sebelah kanan tuh bidang kerja Indonesiana, dinamis, ada pengelolaan pengetahuan, kuratorial, pengembangan budaya, komunikasi publikasi, manajemen produksi, kewirausahaan, dan perluasan jejaring. Jadi karena saat ini Platform Indonesia berada di bawah PTLK, Pembinaan Tenaga Lembaga Kebudayaan, maka kita konsentrasi kepada aset sumber daya manusia, yang di bawahnya itu bagaimana kita kemudian melakukan kerja-kerja peningkatan pengetahuan dalam bentuk workshop, lokakarya, seminar, diskusi, dan sebagainya. Itu tujuannya adalah kita atau daerah mempunyai bank SDM. Nah, bank SDM itu adalah aset daerah, Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya. Itu yang menjadi kunci kita. Aset dari sumber daya manusia di bidang tata kelola kegiatan kebudayaan. Kemudian, Mas. Nah, ini di manajemen ini contoh saja Bapak dan Ibu. Jadi bidang-bidang apa saja yang nanti dibutuhkan oleh teman-teman untuk penguatan kapasitasnya. Kemudian, nah, terima kasih.
Boleh nggak saya setel satu video, Mas? Ada ya video saya? Boleh, Saya boleh, Mbak. ya, Boleh, Mbak. saya Bentar, ingin saya ingin apa ya, teman-teman mungkin dari sekarang mulai bersearching gitu ya. Jadi ketika kita klik Festival Sindoro Sumbing gitu, nah itu akan keluar gitu. Dia bentuk teasernya seperti apa. Jadi orang begitu mencari informasi itu di dalam kepala mereka itu sudah terbayang bentuk festivalnya itu akan seperti apa gitu. Sebentar, Bisa Mbak. diputar Mas, satu Ya, aja. sebentar. Yang mana yang mana pun boleh itu. Yang multatuli. Ya, ini boleh. Ini juga boleh, yang tadi yang Sindoro Sumbing juga boleh. Bentar. Sampurasun urang guar pepernian baheula nu heupeul kapopohokeun urang kotek tak malar kapendak urang taluntik belah mandar jadi atikan sakur nuka sumputkeun unggal nuka turuban kakurung ku waktu saban nu kungsi aya dina zamanna Ya. Satunya lagi, Mbak, atau gimana? Oh, boleh. Satu lagi ya. Uncung-uncung trempalung hutan barat Kyai Temanggung kumapiar tutup lidah mencorong tutur rembulan yoiku kekeren
Terima kasih Mas. Sekian dari saya. Satu harapan saya. Jadi teman-teman di daerah, tim kerja dari komunitas dan dari dinas gitu harus mulai memikirkan kerja bersama untuk membangun platform-platform informasi seperti ini. Karena seperti website, YouTube dan yang lainnya itu adalah jendela informasi gitu untuk orang lain tahu Majene itu seperti apa gitu. Harapannya sih tahun ini sudah mulai bisa dibuat itu gitu. Ya, terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih Mbak Anti atas catatan-catatan dan masukan-masukannya. Selanjutnya sharing atau diskusi antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Majene, para panel ahli dan juga komunitas-komunitas budaya setempat bisa pertanyaan ataupun tanggapan gitu terhadap pemaparan yang tadi. Bagi yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan bisa langsung dengan mikrofon atau bisa di kolom chat seperti itu. Mungkin untuk sesi pertama kita mulai 3 pertanyaan atau tanggapan. Silakan Bapak Ibu. Atau bisa mulai dari Mbak Anti atau Mas Dede. Ya, saya minta izin untuk tidak menyalakan video sebentar karena sinyal saya kurang stabil. Ya, nggak apa-apa. Mendung di sini mulai turun hujan. Padang Panjang tempat saya berada, Bapak Ibu dan teman-teman komunitas adalah kota hujan ya. Tidak ada musim hujan di sini karena setiap hari ada hujan. Ya, apa yang disampaikan Mbak Anti menarik ya, dan mengingatkan kita bahwa tahun ini PKD itu akan lebih banyak selain membicarakan peningkatan kapasitas sebagaimana Indonesiana 2 tahun selama tahun 2020 dan tahun 2021, juga sebenarnya akan bicara produk ya. Akan membicarakan perihal produk-produk, ekspresi-ekspresi budaya yang tadi kita singgung. Dan apa yang ditunjukkan oleh Mbak Anti saya kira adalah beberapa wujud dari produk ya. Produk kebudayaan yang bisa dihasilkan dari meningkatnya kapasitas kita gitu. Tentu saja di dalam 2 video tadi kita tidak sekedar bisa melihat ada teknik videografi dan bahkan sinematografi yang digunakan sebenarnya, tetapi juga ada kapasitas untuk menciptakan narasi atau menciptakan kisah, menceritakan suatu wacana di balik pelaksanaan kegiatan yang kemudian tampil dalam 2 video tadi. Tentu saja kita masih bisa mendiskusikan gitu bahwa 2 video tadi sebagai sebuah produk kebudayaan masih bisa kita evaluasi dan kita kritisi untuk kemudian kita dorong menjadi lebih maju dan sebagaimana yang diingatkan oleh Mbak Anti tadi menjadi lebih terbaca secara nasional bahkan internasional, sehingga misalnya kedua video tadi misalnya masih bisa kita sarankan misalnya untuk memberi memberikan aksentuasi yang lebih kuat untuk orang lain di luar 2 kebudayaan, baik orang luar Wonosobo dan Temanggung sebagai peserta, sebagai daerah pengusung Festival Sundoro Sumbing misalnya di video yang kedua, atau orang lain di luar daerah Lebak ya, yang mengusung Festival Multatuli di video yang pertama bisa turut memahami narasi apa yang sedang disampaikan oleh kedua video tadi. Sehingga misalnya kalau kedua video tadi ditambahkan caption, ditambahkan ada teks berbahasa Inggris yang ditampilkan misalnya di bagian bawah kedua video, dia jauh lebih bisa terbaca secara internasional gitu ya. Dan kemudian kalau kita misalnya menimbang pula bahwa platform Indonesiana juga
mendorong agar kegiatan-kegiatan kebudayaan kita itu bisa terbaca juga tidak hanya lintas negara dan budaya, tapi juga lintas agama dan juga lintas komunitas. Maka mungkin kita juga perlu menimbang komunitas teman-teman yang difabel, ya, di mana misalnya kedua video akan lebih menarik. Misalnya kalau di sudutnya gitu kita bisa melihat ada yang menerjemahkan kedua video itu juga dalam bahasa isyarat misalnya. Nah, hal-hal semacam itu mungkin yang akan menjadi hal yang akan kita diskusikan lebih banyak dengan teman-teman di Majene juga gitu, untuk kemudian mencoba melihat bagaimana melahirkan produk kebudayaan yang tentu saja tidak harus video ya, tapi karena kebetulan ada dua video yang ditampilkan oleh Mbak Anti, dan saya sepakat itu penting sekali gitu, karena sekarang ini orang kalau ingin mengetahui sebuah event, mereka tidak akan tanya-tanya atau tidak akan menelpon siapa-siapa. Mereka pasti bertanya pertama kali pada Mbah Google gitu ya. Jadi kalau kita punya website, kita punya sosial media yang cukup aktif dan punya kanal YouTube yang khusus untuk sebuah kegiatan, rasa-rasanya dia akan tampil pertama kali atau akan tampil di halaman pertama dari hasil pencarian mesin pencari gitu ya, atau istilah anak-anak sekarang SERP gitu ya, search engine result page kalau nggak salah gitu. Nah, itu yang akan tampil pertama kali biasanya adalah media sosial atau kanal YouTube atau website dari sebuah kegiatan. Dan kebetulan mungkin untuk Festival Sipamandar itu adalah hal-hal yang Mbak Anti menggarisbawahi sekali, sudah harus ada di tahun ini gitu, karena ketika kita cari tentang Festival Sipamandar memang kita masih mendapatkan berita-berita yang sifatnya tentu saja informasi sekunder gitu ya. Sementara informasi primer dari kita sendiri sebagai penyelenggara itu itu yang perlu dan harus ada di tahun ini gitu. Jadi saya ingin memberi bayangan bahwa sebagai satu bentuk percepatan sekaligus penajaman dari pelaksanaan platform Indonesiana melalui Pekan Kebudayaan Daerah di tahun ini, kita nanti juga akan bisa mendiskusikan lebih banyak tentang produk inovatif dan kreatif semacam apa yang bisa kita buat tahun ini sebagai bentuk pengembangan sekaligus pemanfaatan kebudayaan di Majene gitu. Mungkin ini nanti akan tentu saja akan lebih banyak bisa dibicarakan, diuraikan dan diusulkan oleh teman-teman kurator yang saya yakin kalau di Majene sudah memenuhi tentu saja prinsip pemerataan dan keadilan yang kita usung bersama, bahwa teman-teman kurator yang akan menjadi kurator di Festival Sipamandar tahun ini adalah teman-teman dari komunitas-komunitas yang berbeda, yang tentu saja nanti akan punya banyak sekali gagasan kreatif yang bisa kita ramu bersama-sama untuk bisa menghasilkan produk kebudayaan yang maju, yang inovatif, sebagaimana yang kita harapkan bisa kita hasilkan melalui Pekan Kebudayaan Daerah. Saya kira itu tambahan dari saya, Mas Moderator, untuk bisa memancing diskusi kita lebih lanjut. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Dede. Mungkin dari Disbud-Par Majene atau komunitas budaya setempat mau memberikan pertanyaan atau memberikan tanggapan terhadap jalannya diskusi pagi ini, seperti itu. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari Bapak atau Ibu? Atau mungkin Mbak Anti nanti bisa menambahkan ada pertanyaan dari kita mungkin ya, karena di sini ada teman-teman dari dinas dan dari komunitas. Mungkin kita bisa bisa menanyakan dua hal kalau dari saya. Yang pertama, dari kacamata teman-teman komunitas dan Bapak Ibu di dinas sendiri, sebenarnya apa bentuk pengembangan dan apa bentuk inovasi atau kebaruan yang ditawarkan oleh materi kegiatan festival kita di tahun ini dari perspektif Bapak Ibu semua gitu. Apa kebaruan yang kita tawarkan di tahun ini melalui Festival Sipamandar
Bisa dengan dua cara. Yang pertama mungkin dengan membandingkannya dengan materi dan program-program yang kita laksanakan pada tahun lalu di tahun 2021, atau juga tidak dengan membandingkannya dengan itu, tapi membandingkannya dengan festival yang lain. Itu pertanyaan saya yang pertama. Jadi apa kebaruan yang sedang ditawarkan di festival tahun ini? Dan apakah sudah dibayangkan produk kebudayaannya yang akan tampil itu akan serupa apa? Gitu, formatnya, bentuknya, sifatnya, dan kemudian isinya akan seperti apa? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah sebagian besar teman-teman peserta Lokakarya kita pada pagi hari yang baik ini adalah mereka yang pernah terlibat di Festival Sipa Mandar sebelumnya, artinya juga pernah terlibat sebagai peserta Lokakarya Indonesiana 2 tahun sebelumnya? Itu yang kedua pertanyaannya, mungkin bisa nanti direspon oleh teman-teman di Majene. Itu dulu dari saya. Saya masih punya beberapa sih, tapi itu dulu dari saya. Mungkin Mbak Anti punya pertanyaan juga untuk memancing tanggapan. Oke, Mbak Anti mungkin mau bertanya terlebih dahulu. Saya ingin mendengar sih sebenarnya dari teman-teman kurator atau dari penanggung jawab kegiatan ya, dari direktur festivalnya, tentang tadi apa yang sudah menjadi pertanyaan dari Pak Dede. Mungkin salah satu dari teman-teman bisa mulai menjawab. Oke, mungkin teman-teman dari Disbudpar atau teman-teman komunitas mungkin bisa menjawab dua pertanyaan dari Bu Anti dan Pak Dede. Yang pertama, bentuk pengembangan atau inovasi kegiatan dari Festival Sipa Mandar. Kemudian yang kedua yaitu peserta yang hadir di sini, apakah mereka terlibat dalam Festival Sipa Mandar tahun ini, seperti itu. Mungkin bisa dijawab. Izin moderator. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah. Kegiatan persiapan pelaksanaan Festival Sipa Mandar ini tengah kita diskusikan, dan satu kesyukuran arahan-arahan dari Bang Dede, Mbak Anti sudah kami dengar dengan baik, dan proyeksi-proyeksi ke depan pun sudah ada beberapa kami catat sesuai dengan pesan-pesan dan anjuran-anjuran yang sudah disampaikan tadi. Kemudian menjawab pertanyaan dari Bang Dede tentang apa yang baru di Festival Sipa Mandar kali ini. Kalau tahun lalu 2021, Anti dan Mas Yahya juga sudah menyaksikan seperti apa sibuk dan terkurasnya tenaga kami melaksanakan Festival Sipa Mandar, karena hampir berlangsung dalam 1-2 bulan pelaksanaan. 1-2 bulan pelaksanaan, sehingga fokus kita terhadap satu materi itu tidak kurang fokus lah istilahnya. Tahun lalu kan hampir semua komponen kebudayaan yang ada di Mandar ini kita coba terapkan, kita coba lahirkan, kita coba apresiasi kembali dengan dasar bahwa kita mau mengembalikan marwah Sipa Mandar. Marwah Sipa Mandar ini antara sudah dijelaskan tadi juga Mbak Anti, dan salut orang Mandar, orang di luar Mandar juga sudah bisa menjelaskan bagaimana kondisi kemandaran, kondisi kebudayaan Mandar. Salut terus buat Mbak Anti. Kondisi bagaimana mengembalikan Sipa Mandar yang kami pahami, sehingga semua komponen yang ada di kebudayaan di Mandar ini hampir kita ambil semua, dari daratan, lautnya, gunungnya, potensi-potensi keseniannya, semua kita garap. Sehingga kami berpikir tahun ini, kalau hal yang demikian, kita tidak akan menemukan hal yang baru, tidak fokus pada satu hal,
sehingga konsentrasi kita menciptakan keterampilan yang baik terhadap pelaku-pelaku kesenian di Mandar itu tidak akan fokus. Makanya hal yang baru yang ingin kita laksanakan pada hari ini adalah mencoba memfokuskan satu tema, yaitu pesan-pesan para leluhur. Kemarin tahun-tahun lalu juga sudah kita masuk pada sebuah pelatihan sastra, cuma di luarnya saja. Ini tahun ini kita mengambil patron sastra di Mandar dengan pesan-pesan orang tua, pasang tomatua tadi yang sudah presentasikan Pak Kadis tadi. Kita coba masuk lebih dalam lagi bagaimana pesan tomatua itu yang menjadi roh hampir seluruh kebudayaan di Mandar ini. Dari semua bentuk, ada 4 bentuk kegiatan tadi, mulai dari pagelarannya, workshopnya, dan segala macam, itu semua bersumber dari pesan-pesan tomatua. Pagelaran yang ingin kita angkat juga bersumber dari pesan-pesan tomatua ini. Sehingga saya sampaikan di awal bahwa kita mencoba fokus pada satu kegiatan, satu materi untuk mendapatkan hal-hal yang lebih maksimal lagi. Hal-hal yang maksimal, dan tentunya karena lebih fokus pada satu hal, itu akan lebih dalam lagi kita mengkajinya. Itu yang pertama. Kemudian teman-teman sebagian besar peserta, kemudian komunitas-komunitas tahun kemarin itu kita rangkul kembali, karena kami berpikir bahwa semangat yang terbangun kemarin itu hadir dari komunitas-komunitas. Suksesnya pelaksanaan tahun kemarin juga atas bantuan dari kawan-kawan di komunitas dan arahan-arahan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene. Nah, tahun ini kami mendapat semangat yang besar lagi, amunisi besar lagi dengan bergabungnya Kadis yang baru dan Sekretaris Dinas Bang Afiat yang begitu semangat mendampingi kami akhir-akhir ini, dan itu saya pikir menjadi amunisi yang sangat besar untuk pelaksanaan Festival Sipa Mandar tahun ini. Saya pikir itu untuk sementara, Bang. Dari saya, sebentar nanti kita lanjutkan kembali. Terima kasih. Ya, makasih Bang Ahmad Akbar. Senang sekali mendengar bahwa saya tadi nggak lihat Bang Ahmad Akbar videonya di mana. Baru ingat saya 2 tahun lalu Bang Ahmad Akbar salah seorang yang berdiskusi panjang lebar perihal kurasi ya 2 tahun yang lalu. Senang kalau kemudian dari kacamata Bang Ahmad Akbar sendiri, kita sebenarnya tahun ini punya peningkatan dalam hal konsentrasi ya. Jadi kita lebih berkonsentrasi pada peningkatan kapasitas sastranya, kalau saya menangkap gitu ya, kapasitas sastra. Nah, sebagai daerah dengan saya ingin, maaf Pak Moderator, saya langsung nimbrung aja ini biar diskusinya ini, karena 2 tahun lalu saya kira juga kita sudah mendiskusikan ini sebagai satu kerangka kuratorial yang tatapannya tidak hanya setahun 2 tahun, tapi jauh ke masa depan gitu, bahwa harapannya dengan daerah, sebagai daerah dengan kekayaan sastra lisan yang sedemikian luar biasa, tentu kita berharap salah satu hal yang bisa didorong terlahir di Majene itu adalah sebenarnya memang industri sastra ya. Jadi mendorong semakin banyak sekali semakin banyak penulis dan sastrawan di Majene yang melahirkan karya-karyanya. Dan karena kita sedang berhadapan dengan dunia tulis gitu, dan berhadapan bahkan dengan literasi digital, tentu kita juga berharap bahwa perluasan dan pengembangan yang kita lakukan itu adalah bagaimana mengembangkan medium-medium ekspresi dari sastra ini gitu ya.
dan bagaimana sastra di Majene menyumbang, kekayaan sastra di Majene menyumbang pada banyak sekali sektor yang lain, apakah sektor-sektor seni yang lain misalnya, atau juga pada sektor di luar seni, jangan-jangan dia bisa ikut menyumbang. Jadi mendapat gambaran itu tadi, berarti saya membayangkan bahwa tahun ini kita punya program yang arahnya pada hal yang semacam itu gitu ya, pada bagaimana mendorong dalam tanda petik industri, tapi bukan dalam pengertian industri yang apa ya, industri kan pengertian industri itu bisa sangat konotatif sekarang ya, itu maksudnya menjual apapun gitu, bukan, saya tidak memaksudkan yang itu gitu, tapi mendorong industri dalam pengertian mendorong misalnya katakanlah lahirnya pojok-pojok buku, lahirnya penerbit-penerbit independen yang dengan jumlah yang signifikan di Majene misalnya, apakah ke arah itu ya, mudah-mudahan arah pengembangan yang mau kita capai. Itu dulu tanggapan dari saya. Mungkin nanti bisa berkembang ya untuk membayangkan produk-produk kebudayaan yang atau ekspresi-ekspresi budaya baru yang bisa kita tampilkan di Pekan Kebudayaan Daerah Majene tahun ini melalui Festival Sipamandar. Saya menanggapi apa yang dibayangkan oleh Bang Ahmad Akbar, bahwa menurut beliau penajaman yang kita lakukan tahun ini itu adalah pada konsentrasinya gitu. Ya tahun selalu saya ingat memang kita di tahun 2020 pun berbincang cukup serius ini karena ada banyak sekali potensi yang lain di Majene, sehingga kita juga harus memberi ruang ekspresi, dan akhirnya kita menyepakati Festival Sipamandar itu secara kerangka kuratorial itu lebih tepat dilihat sebagai satu bus ya, sebagai satu bus besar yang akan membawa banyak sekali penumpang pada waktu itu ya, sehingga semua diberi ruang, diberi tempat duduk gitu di dalam bus itu gitu. Ya saya ingat itu, dan apakah itu artinya kita tahun ini akan lebih selektif pada penumpang bus ini gitu ya, sehingga arahnya lebih ke sastra gitu. Oh ya, terima kasih informasinya Pak Kadis baru dan Pak Sekretaris Dinas yang baru juga ya di Kalau dari presentasinya udah kelihatan semangatnya Bang Akbar. Pak Kadis, selamat datang di dunia kebudayaan. Nanti lebih banyak ngobrol nih dengan Pak Kadis dan Pak Sekretaris Dinas yang baru. Itu dulu tanggapan dari saya. Mungkin Mbak Anti juga punya tanggapan. Mohon maaf situasinya belum membaik ini, dari tadi saya dikasih tahu sinyal saya agak buruk ya. Silakan dulu, saya kembalikan Mas Moderator. Makasih Pak Dede. Mungkin ada tanggapan dari dinas, Oke, Pak Kadis. Ada tanggapan dari Disbudpar. Tidak terdengar sepertinya. Oke. Bagaimana, sudah bisa ada tanggapan Bu? Iya, silakan Bapak. Apakah ada tanggapan Pak? Iya, terima kasih atas kesempatan yang kembali diberikan. Betul, saya baru 1 minggu ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Mohon maaf, sebenarnya saya juga sebelumnya itu adalah pelaku kegiatan-kegiatan seperti ini. Hanya lama vakum karena lebih banyak ditempatkan kepada yang tidak berhubungan dengan kebudayaan dan pariwisata. Tapi itu kita maklum karena itu kebijakan pimpinan. Jadi begitu saya dikembalikan ini, memang ada roh baru yang mengalir kembali. Saya sampaikan kepada teman-teman, saya buka kamus lagi kembali dengan apa yang pernah saya lakukan 20 tahun lalu. Saya menggeluti pekerja-pekerja seni seperti tadi Dinda Akbar itu tahu kapasitas kerja saya, dan juga para penggiat di Majene ini tahu apa yang biasa saya lakukan sebelumnya. Jadi terima kasih. Saya sebenarnya berharap pertama beberapa yang menjadi prioritas kegiatan yang diusulkan ini benar-benar di konsep Sipamandar ini
kita matangkan dengan baik secara intern dengan para pekerja, kemudian mendapat respon positif dari pekerja yang ada di tingkat pengambil kebijakan yang lebih tinggi di pusat, karena memang di Majen ini luar biasa potensi yang mendukung kegiatan-kegiatan kebudayaan ini. Makanya saya juga berharap yang lebih harus proaktif sekarang ini dulu adalah teman-teman dari komunitas ini. Saya sangat berharap. Kemarin memang sempat ada pertemuan sangat singkat, karena saya mau sebenarnya sebelum kita ke arena Zoom meeting ini, ada pembahasan yang lebih mendasar yang kita lakukan. Tapi karena waktunya sangat mepet, tidak sempat maksimal. Jadi pada kita ini lewat Zoom ini, karena ini mungkin didengar juga oleh teman-teman yang berapa di sekian banyak tempat untuk mengikuti kegiatan ini, supaya proaktif mempertanyakan, mengusulkan dan lain sebagainya, memberi saran dan berbagai pertimbangan, sehingga Festival Si Pamandar nanti benar-benar mencapai klimaksnya yang terbaik untuk pelaksanaan yang kedua ini. Karena yang tahun lalu banyak hal-hal yang memang perlu kita benahi. Semoga pembenahan yang kita lakukan untuk yang 2022 ini betul-betul konsep yang ditawarkan dari pusat dan apa yang kita bangun dari bawah ini ketemu pada ujung yang terbaik untuk kegiatan yang maksimal, bukan saja untuk pekerja budaya, tapi untuk seluruh masyarakat Kabupaten Marjana secara khusus, bahkan Indonesia dan dunia secara umum. Itu singkat dari kami sementara, yang insya Allah ke depan kita akan maksimal, karena ini adalah dunia saya 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kadis. Memang saya cukup bangga ya dengan Majene, karena salah satu indikator keberhasilan dari platform Indonesiana itu adalah terjadinya hubungan sinergi yang mesra antara komunitas dan dinas-dinas terkait, dan itu terjadi di Majene. Jadi selamat untuk Majene, teman-teman semua gitu, karena sinergi itu bisa terjadi. Dari saya, mungkin kita akan lebih bicara tentang pertemuan di minggu depan ya, Mas Moderator gitu. Jadi minggu depan itu mungkin kita akan lebih banyak mendengarkan paparan daripada tim kerja. Jadi kan kemarin kita sudah belajar ya, tim kerja itu ada apa saja di situ, ada direktur program, kemudian manajer lokasi. Nanti harapannya di minggu depan itu kita teman-teman dari masing-masing divisi itu bisa memaparkan tentang rancangan-rancangan programnya. Dan di akhir lokakarya di minggu berikutnya itu dapat terpetakan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang teman-teman yang teman-teman butuhkan gitu untuk penguatan kapasitas atau peningkatan pengetahuannya. Itu dulu dari saya, Mas Moderator. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Mbak Anti. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan lagi gitu dari komunitas-komunitas yang lain, komunitas-komunitas tempat. Itu ada Bang Tamrin. Oh, oke. Kasih komentar di di kolom chat. Mungkin beliau juga sebenarnya ada komentar terkait pelaksanaan Festival Si Pamandar tahun lalu mungkin, dan harapan-harapannya pengembangan dari pelaksanaan Festival Si Pamandar tahun ini. Oke, ya, kepada Pak Tamrin mungkin mau menyampaikan mungkin tanggapan atau pertanyaan gitu terkait Festival Si Pamandar. Bapak Tamrin. Maaf jaringannya putus. Oke, baik. Saya sambil menunggu Bang Tamrin, mudah-mudahan segera dapat tempat yang sinyalnya baik. Oke. Menyambung atau Iya, Bang Tamrin. Oke.
Halo. Akbar Bang Dede. Akbar. Oh, Akbar. Bang Akbar, silakan. Silakan. Ini dari awal, dari pembicaraan tadi ini, kita sedikit menyinggung PKD ya. Mungkin bisa lebih dijelaskan seperti apa hubungan Festival Sipa Mandar dengan PKD ini. Dan seperti apa mungkin bentuk-bentuk pelaksanaannya, atau lebih intinya seperti apalah Pekan Kebudayaan Daerah ini hubungannya dengan Festival Sipa Mandar ini. Terima kasih. Baik, Pak Akbar, terima kasih untuk pertanyaannya. Bapak Ibu semua di dinas dan teman-teman ya, Bapak Ibu juga teman-teman di komunitas, terima kasih untuk pertanyaan Bang Akbar. Saya kira tadi mungkin bisa lebih dipertajam perihal PKD ini ya. Jadi memang tahun ini platform Indonesiana itu kemudian menatap ya atau melihat semua festival yang berada di bawah platform Indonesiana tahun ini itu sebagai bentuk dari pelaksanaan Pekan Kebudayaan Daerah. Meskipun namanya adalah Festival Sipa Mandar, tidak harus kemudian secara harafiah bertukar nama menjadi atau bertukar trademark, kata Mbak Anti tadi, menjadi Pekan Kebudayaan Daerah. Tetapi kita akan melihat atau kita punya tatapan bersama ini, cara memandangnya adalah bahwa Festival Sipa Mandar itu seyogyanya adalah merupakan bentuk Pekan Kebudayaan Daerahnya Majene, di mana segala potensi budaya, segala kekuatan kebudayaan yang kita punya di Majene itu mendapatkan ruang dan sekaligus etalasenya itu pada Festival Sipa Mandar. Nah, secara administratif tadi penamaannya Mbak Anti sudah memberi gambaran bahwa kita bisa membuatnya dalam kurung saja nanti, Bang Akbar. Jadi Festival Sipa Mandar 2022 dalam kurung itu nanti Pekan Kebudayaan Daerah Majene 2022. Jadi programnya tetap akan menjadi programnya Festival Sipa Mandar sebagai sebuah trademark gitu ya, sebagai sebuah nama. Tetapi tatapan kita atau pengetahuan kita bersama-sama adalah bahwa Festival Sipa Mandar sekarang kita pandang sebagai Pekan Kebudayaan Daerahnya Majene, di mana potensi-potensi terbaik, karya-karya kebudayaan terbaik, terupdate dan paling inovatif yang kita punya di Majene itu mendapatkan etalase di dalam Festival Sipa Mandar. Jadi dia tampil, dia diberi ruang di dalam Festival Sipa Mandar tahun ini. Gitu. Dan tentu saja karena ini sudah kita diskusikan dari 2 tahun lalu, tentu saja sudah pas saya kira bahwa kita akan terus menggali kemungkinan-kemungkinan, peluang-peluang inovasi dan kreasi-kreasi baru yang mungkin dilahirkan dari kekayaan sastra lisan yang ada di Majene gitu. Jadi secara umum sebenarnya semua festival yang tahun ini berkolaborasi dengan Indonesiana di bawah Direktorat PTLK itu kita pandang sebagai Pekan Kebudayaan Daerah yang bersangkutan. Nah, kenapa harus demikian? Itu karena kita ingin menatap sistem sistem kurasi yang lebih berkesinambungan, di mana nanti pekan-pekan kebudayaan daerah ini menjadi jangkar atau sekaligus menjadi sumber mata air dari materi-materi yang tampil di Pekan Kebudayaan Nasional. Jadi hal ideal yang semacam itu yang ingin kita capai, Bang Akbar. Karena tahun lalu harus diakui bahwa sudah 2 kali pelaksanaan Pekan Kebudayaan Nasional, kita masih kesulitan untuk menemukan misalnya gitu perwakilan atau wajah daerah gitu ya, yang seperti apa yang bisa kita tampilkan di Pekan Kebudayaan Nasional. Gitu. Tentu saja tahun lalu hal semacam ini juga sudah dipikirkan, namun karena berbagai faktor saya kira juga karena kesulitan-kesulitan yang cukup banyak yang dihadirkan oleh situasi pandemi, di mana birokrasi juga tentu saja menjadi di beberapa bagian tidak selancar yang kita bayangkan. Apa yang akhirnya bisa tampil di PKN sebagai etalase kita bersama-sama secara nasional
itu mungkin belum terlalu bisa merepresentasikan kekuatan-kekuatan lokal dari seluruh Indonesia yang kita miliki gitu. Nah, harapannya dengan sistem semacam ini ke depan di tahun depan gitu. Jadi makanya Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun ini tidak menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Nasional, Bang Akbar. Jadi fokus pada penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Daerah, ya, di mana itu juga tidak berarti bahwa kita harus membuat event yang baru lagi. Jadi Majene sudah bagus sekali saya kira. Tetap saja dengan Festival Sipamandar karena kita sudah membangun ini dan berinvestasi melalui festival ini sejak 2 tahun lalu. Jadi tidak usah bikin kegiatan yang baru yang namanya Pekan Kebudayaan Daerah Majene lagi gitu. Ya ini saja Pekan Kebudayaan Daerahnya Majene itu ya Festival Sipamandar gitu loh. Jadi dia jadi punya hakikat yang lebih mengakar gitu sebagai dia bukan sekedar festival yang merayakan sastra dan lain-lain, tapi dia juga adalah Pekan Kebudayaan Daerahnya Majene gitu. Tempat di mana karya-karya anak bangsa, tempat karya-karya para pelaku seni dan budaya di Majene itu bisa mendapatkan ruang etalasenya gitu untuk bisa dilihat oleh publik yang lebih luas, bukan saja oleh publik yang ada di Majene tapi juga Indonesia dan bahkan dunia gitu. Jadi harapannya apa yang ditampilkan di pekan-pekan kebudayaan daerah ini melalui festival-festival yang diselenggarakan ini itu nanti akan menjadi data besar di mana kita tahu dan dengan mudah mengingat nanti untuk bisa melakukan kurasi pada tingkat Pekan Kebudayaan Nasional gitu. Jadi kita bisa dengan satu sistem yang lebih baik untuk bisa mengetahui apa yang seharusnya tampil atau apa yang harusnya mendapatkan ruang di dalam Pekan Kebudayaan Nasional. Nah, Pekan Kebudayaan Nasional sendiri itu juga cuma satu sistem atau cuma satu peranti dari sistem yang lebih besar yang kita inginkan gitu ya. Misalnya begini, bahwa apa yang tampil di Pekan Kebudayaan Nasional juga adalah bagian dari kurasi kita untuk kemudian mengirimkan dalam tanda petik delegasi kita apabila kita akan menghadiri kegiatan-kegiatan internasional gitu. Jadi kita jadi punya sistem yang agak berjenjang gitu, tapi juga tidak harus dimaknai persis sama dengan olahraga saya kira ya di mana ada Porda, PON dan kemudian Olimpiade tidak begitu juga sistemnya gitu. Tapi ada prinsip yang agak mirip di mana dari Pekan Kebudayaan Daerah kita jadi punya materi untuk Pekan Kebudayaan Nasional dan dari Pekan Kebudayaan Nasional kita jadi punya materi untuk kita rekomendasikan dan kita kirim sebagai delegasi di kegiatan-kegiatan kebudayaan pada tingkat internasional. Ya misalnya tahun ini sebagai informasi itu akan ada pertemuan G30 di G20 di Borobudur, di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah. Nah, misalnya produk kebudayaan semacam apa yang bisa kita tampilkan di sana sebagai tuan rumah, itu kita harapkan bisa kita dapatkan dari sistem yang seperti ini, Bang Akbar. Jadi ada kemungkinan nanti misalnya produk budaya atau ekspresi budaya yang dihasilkan melalui Festival Sipamandar suatu ketika jadi punya kesempatan untuk bisa menjadi perwakilan Indonesia dalam pertemuan-pertemuan kebudayaan di tingkat dunia. Jadi kira-kira begitu logika yang sedang kita bangun secara nasional, Bang Akbar. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa menjawab pertanyaan Bang Akbar. Itu dulu, Mas Moderator. Oke, terima kasih Pak Dede atas jawabannya. Mungkin ada tambahan dari Mbak Anti atau tanggapan lagi dari Mas Akbar sebelum kita lanjut ke pertanyaan dari Pak Tamrin di kolom chat. Tidak ada tanggapan atau... Moderator, izin moderator. Oke, silakan. Ya, saya Muhammad Fahmi dari Disbudpar Kabupaten Majene, Pak. Oke. Ingin menambahkan. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan tim panel ahli yang sama berbahagia, Bapak Kepala Dinas, Bapak Sekretaris Disbudpar Kabupaten Majene, serta rekan-rekan
Disbudpar Kabupaten Majene yang sempat hadir pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Saya hanya ingin menambahkan, menginformasikan kepada tim panel bahwa pada tahun ini, syukur alhamdulillah, di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene, khususnya di bidang seni budaya yang ada pada kami ini, bahwa anggaran program pada tahun ini jelas ada di DPA, di DPA bidang kami, Pak. Jadi nomenklatur SIPA Mandar itu ada, dan mungkin saya mengusulkan kepada kepala dinas dan kepala bidang bahwa pelaksanaan Pekan Kebudayaan Daerah ini bagaimana kalau kita konsentrasikan di bulan Agustus itu, karena di bulan Agustus itu ada peringatan hari jadi Kabupaten Majene. Jadi barangkali dengan penjelasan Mas Dedi bisa lebih jelas ke kami bahwa platform Indonesiana Festival SIPA Mandar ini bisa dikontribusikan dalam Pekan Kebudayaan Daerah Kabupaten Majene yang akan disatukan di bulan 8 itu, di bulan Agustus itu, karena hari jadi Kabupaten Majene tanggal 15 Agustus itu, Pak. Barangkali terima kasih, itu yang kami bisa sampaikan. Oke, terima kasih Pak Fahmi. Ini mungkin menyambung pertanyaan dari Pak Tamrin. Pertanyaannya bahwa hari jadi Kabupaten Majene itu pada tanggal 15 Agustus. Apakah bisa ataukah tidak gitu, program Pekan Budaya Pusat dilaksanakan berbarengan? Seperti itu. Mungkin Pak Dede dari Mbak Anti bisa menjawab itu dulu, pertanyaan itu, karena menyambung dengan Pak Fahmi, seperti itu. Silakan Pak Dede, Mbak Anti. Assalamualaikum. Salam. Jadi saya dari Teater Pasak, Nur Hijrah Haira, ingin sedikit memberikan pertanyaan terkait apakah ada standar PKD dalam hal keterkaitannya dengan Festival SIPA Mandar, sehingga ada sinkronisasi antara tujuan PKD itu terlaksananya PKD itu tersendiri dengan kegiatan Festival SIPA Mandar ini. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Mungkin Pak Dede dan Mbak Anti bisa menjawab dua pertanyaan itu dulu. Yang pertama tadi dari Pak Tamrin. Oke. Nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Mbak Anti. Saya ingin menanggapi dulu pertanyaannya Bang Tamrin yang saya kira cukup krusial ini. Bagaimana mengaitkan antara Festival SIPA Mandar yang sudah jelas-jelas konsentrasinya adalah pada sastra itu dengan tema yang diusung oleh Pekan Kebudayaan Nasional, yaitu Sandang Pangan Papan. Begini, jawaban saya adalah bahwa kita percaya bahwa di dalam muatan sastra lokal kita yang juga bagian dari tradisi lisan kita, itu terhimpun berbagai pengetahuan, berbagai kesadaran dan berbagai katakanlah kearifan yang sedikit banyaknya bertaut dengan hidup kita sehari-hari. Nah, salah satu kebutuhan yang primal ya, yang penting dalam hidup kita sehari-hari itu tentu saja adalah tiga hal ini ya, sandang, pangan, papan. Jadi boleh jadi nanti kerangka kuratorial kita yang akan mengarahkan pada pertautan itu gitu. Tentu tidak selalu harafiah juga, harus kemudian hanya menimbang mantra-mantra yang berkaitan dengan katakanlah pertanian misalnya, atau meskipun saya meyakini bahwa tradisi lisan kita itu bahkan tidak terpisahkan sebenarnya dengan tradisi pertanian gitu ya, karena kalau kita mau mengingat
bahwa kata kebudayaan sendiri bahkan sebenarnya sangat dekat dengan kata budidaya kan, dengan apa namanya, dengan kehidupan kita. Nah, di Majene sendiri saya kira sandang pangan papannya itu kan juga terkait dengan dua katakanlah subkultur besar di Majene, yaitu kebudayaan pesisir dan kebudayaan kebudayaan agraris di daerah yang pegunungan gitu, yang di dataran tingginya gitu. Di dalam kekuatan sastra lokal, di dalam sastra lisan kita, tentu ada banyak sekali entah mantra, entah kidung, entah pantun, entah langgam-langgam sastra yang lain yang membicarakan atau memiliki kaitan yang erat sekali misalnya dengan pertanian dan dengan teknologi tradisional kita, misalnya dengan arsitektural misalnya, yang dalam hal ini tentu adalah bagian dari papan di dalam idiom sandang pangan papan itu gitu. Nah, juga mungkin ada yang bertaut atau yang berkait dengan pengetahuan tentang katakanlah wastra lokal atau tenun lokal misalnya. Ada kemungkinan itu selalu terbuka, yang tentu tidak harus dipaksa-paksakan, tapi saya kira nanti konsep kuratorial kita yang akan mengarahkannya ke arah itu, dan kemudian justru tantangannya di sana saya kira ya, teman-teman kurator memang harus memeras otak juga ini untuk menemukan ini hubung kait antara tema sandang pangan papan ini dengan penyelenggaraan atau kerangka kuratorial besar dari Festival Sipa Mandar. Namun saya optimis itu pasti ketemu karena kekuatan sastra kita itu adalah sastra lisan, dan di dalam sastra lisan kita itu sebenarnya tersimpan banyak sekali pengetahuan tentang yang berkaitan dengan sandang pangan papan itu. Itu jawaban saya untuk Bang Tamrin. Jadi nanti mungkin teman-teman kurator yang akan memikirkan tentang pertautan gagasan atau tematik itu. Nah, sementara pertanyaan, bisakah Festival Sipa Mandar dilaksanakan berbarengan dengan pelaksanaan hari jadi ya, atau hari ulang tahun kabupaten? Pertama saya ingin menjawab bahwa sebenarnya bisa-bisa saja gitu, dan bahkan mungkin ada baiknya gitu, selama kita pegang erat prinsip dasar dari penyelenggaraan platform Indonesiana gitu. Karena kita tahu kita punya tradisi di semua daerah di Indonesia. Kita semua kota dan kabupaten punya hari jadi, dan semuanya biasanya selalu punya program penting setiap tahun itu adalah hari jadinya. Terutama dinas yang membidangi kebudayaan itu pasti mendapatkan PR-nya, itu salah satunya adalah menyelenggarakan perayaan hari jadi dari kota atau kabupaten gitu. Nah, selama perayaan itu kemudian tidak menjadi salah satu penyebab yang membuat festival yang kita selenggarakan itu menjadi lebih berorientasi pada kemeriahannya ketimbang pada kualitas kegiatannya, saya kira tidak ada masalah. Nah, hanya saja gitu, sejauh yang kita tahu gitu, perayaan hari jadi ini memang lebih berorientasi pada kemeriahan ya. Hingar-bingarnya jauh lebih dikejar ketimbang misalnya bagaimana memberi etalase pada kekuatan budaya lokal. Mohon maaf gitu. Jadi ini saja gitu. Selama konsep kurasinya tetap bisa kita pertahankan sebagai satu bentuk pekan kebudayaan daerah yang menjadi etalase dari ekspresi-ekspresi budaya yang kita miliki di Majene, dan kemudian dia tetap terkurasi dengan baik, artinya punya konsep kegiatan yang padat dan punya punya pilihan tematik yang jelas, dan kemudian diturunkan dalam bentuk program-program yang arahnya adalah pada 4 yang tadi disebutkan. Saya kira justru lebih baik gitu kan, karena mungkin jangan-jangan 2 anggaran
di Dipanya Kabupaten Majene itu bisa digabungkan gitu kan, malah bisa dihimpun menjadi satu saja untuk menyelenggarakan satu kegiatan. Bukankah itu salah satu cita-cita besar kita juga di platform Indonesiana, agar daerah itu tidak terlalu punya banyak event sehingga akhirnya uangnya jadi kecil-kecil, APBD-nya harus dibagi-bagi untuk banyak sekali event, tapi bisa diakumulasi sehingga hanya bisa digunakan secara maksimal untuk membangun satu event yang punya kualitas demikian rupa dan juga bisa terpublikasi dan punya kualitas yang bisa membangun marwah daerah gitu, tidak hanya untuk publiknya sendiri di daerah tapi juga untuk wilayah lain dan untuk Indonesia. Jadi kalau namanya tetap misalnya Festival Sipamandar dan itu diselenggarakan berbarengan dengan waktu pelaksanaan hari jadi Majene, saya kira tidak ada masalah. Tapi mungkin PR-nya adalah meyakinkan Pak Bupati ya, bahwa perayaan hari jadi Majene itu sekarang namanya Festival Sipamandar. Tentu PR-nya menjadi demikian, saya kira salah satunya gitu, dan tentu teman-teman komunitas dan dari dinas bisa berkolaborasi untuk meyakinkan beliau melalui tentu saja melalui satu percakapan gitu. Dan kemudian pertanyaan Mbak Nuri Jerah Kaira ya. Ya. Justru ini pertanyaan yang juga ingin saya ajukan dari tadi sebenarnya kepada teman-teman kurator ya. Bagaimana agar Festival Sipamandar berfokus pada sastra, tetapi tidak kemudian menjadi sektoral hanya untuk orang-orang yang bekerja di wilayah sastra. Kan itu cita-cita kita gitu. Jadi mungkin kerangka kuratorialnya nanti arahnya adalah melihat bagaimana sastra di seluruh rentangnya, mulai dari tradisi lisannya sampai dengan sastra modernnya, itu menyumbang pada bidang-bidang yang lain termasuk pada teater. Dan kita tahu hal yang semacam itu bukan hal yang baru ya di Indonesia gitu ya. Di tahun-tahun 70-an awal itu kan di mana kemudian kita mengenal ada satu gerakan bersama kebudayaan kita itu menengok ulang tradisi. Itu saya kira sastra lokal, sastra lisan menyumbang banyak ya pada kelahiran katakanlah teks-teks baru gitu ya, termasuk teks lakon atau teks drama gitu ya. Ada banyak penulis teks lakon Indonesia terkemuka yang berangkat dari kekayaan sastra lisan dan sastra lokalnya kan gitu. Nah, saya kira nanti justru itu akan menjadi salah satu prioritas kita gitu, agar ada program yang bisa menunjukkan bagaimana kekuatan sastra lokal Majene itu menyumbang pada sektor dan bidang yang lain termasuk dalam teater, film dan seterusnya gitu. Jadi itu mungkin akan bisa kita diskusikan lebih banyak minggu depan ketika teman-teman kurator sudah mempresentasikan rencana program yang mereka buat. Begitu mungkin tanggapan saya untuk ketiga pertanyaan, Mas Moderator. Oke, terima kasih kepada Pak Dede. Mbak Anti mungkin ada tambahan terakhir ya, catatan singkat Mbak Anti berhubung sedikit. Terima kasih. Sungguh luar biasa ya siang ini. Saya ingin menambahkan tentang tadi pertanyaan dari Bang Tamrin tentang bagaimana nih di PKD temanya sandang pangan papan, kemudian fokus kuratorial pada Festival Sipamandar itu adalah sastra gitu. Persis seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Dede ya, bahwa saya yakin sekali gitu sastra-sastra di Mandar itu pasti banyak yang berkaitan dengan sandang pangan papan gitu. Kayak seperti yang saya baca gitu ya, semacam sastra papasang gitu ya, yang mengidentifikasi hubungan antara manusia dan Tuhan, manusia dan manusia, kemudian manusia dan alam, itu pasti di dalamnya ada yang mengkaitkan keterhubungan dengan sandang pangan dan papan. Kemudian dengan sastra kalindadaknya. Saya juga yakin tadi kalau ada Bang Opi di sini, barangkali Bang Opi bisa bercerita. Mungkin minggu depan ya pasti ada itu yang berkaitan dengan sandang pangan dan papan. Nah kemudian untuk dari tentang apa tadi ya, tentang bagaimana apakah Festival Sipamandar ini bisa disandingkan atau bisa
bisa dijadikan satu dengan hari jadi Kota Majene. Menurut saya itu adalah usulan yang sangat baik, karena kembali lagi platform Indonesiana ini adalah platform gotong royong. Jadi semakin banyak yang mendukung, apalagi DPA-nya gitu ya, itu gotong royong di situ, itu juga menjadi hal yang penting. Jadi menurut saya betul, tinggal kerja berat Pak Dede, bagaimana teman-teman dan Pak Kadis bisa meyakinkan ke Pak Bupati agar perayaan Hari Jadi Kota Majene ini menjadi Festival Sipamandar. Sekali lagi, kenapa Festival Sipamandar itu secara branding itu menjadi kuat gitu ya? Karena memang itu terbaca oleh orang luar, Sipamandar itu adalah marwah yang ada di Kota Majene. Nah, itu dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mbak Anti. Tanggapan dari Mbak Anti tadi menjadi akhir dari sesi pertama Lokakarya Daring Indonesiana 2022 untuk Kabupaten Majene. Semoga catatan dan masukan tadi dapat menjadi masukan yang berguna bagi kegiatan Lokakarya, masukan bagi Festival Sipamandar Kabupaten Majene, seperti itu. Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Rahayu. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Ya, izin pamit dulu keluar dari ruang Zoom. Teman-teman semua, Bapak Ibu di Dinas, Pak Kadis, Pak Sekdis, Pak Akbar. Terima kasih Pak Dede.